Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sally Libriani dengan NPM 22144600180 dari kelas A122. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pendidikan komparatif, yaitu untuk mengkonversi nilai karena di semester 4 ini saya mengikuti kegiatan kampus mengajar angkatan ke-7. Dalam video ini berisi tentang menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Taufik Mutarom sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan komparatif. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu program kegiatan apa saja yang dilakukan saat menjalani kampus mengajar. Nah, saat saya menjalani kampus mengajar di sekolah penugasan yaitu di SD Negeri 7 Manggar, ada beberapa program. Yang pertama yaitu fokus program literasi. Nah, di sini ada 3 yaitu jelajah buku, klinik literasi, dan membaca bersama perpustakaan keliling. Selanjutnya yaitu fokus program numerasi. Di sini ada 1 yaitu kelas numerasi interaktif. Selanjutnya yaitu fokus program adaptasi teknologi, yaitu ada 2, bioskop mini dan workshop Canva. Yang keempat yaitu fokus program pengelolaan dan pemanfaatan buku, bacaan bermutu dan perpustakaan. Di sini juga ada 2 yaitu revitalisasi perpustakaan dan mading sekolah. Selanjutnya yaitu fokus program mitigasi perubahan iklim. Di sini ada 2 yaitu belajar bersama guru tamu yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Taman Literasi. Selanjutnya yaitu fokus program pengembangan karakter siswa. Untuk programnya yaitu sosialisasi 3 dosa pendidikan. Dan terakhir yaitu fokus program kegiatan di luar kelas. Di sini kami melakukan kunjungan ke Pantai Lalang atau pantai daerah setempat. Baik, adapun beberapa program-program yang telah saya sebutkan tadi yang kami laksanakan di sekolah penugasan yaitu di SD Negeri 7 Manggar. Pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa, cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa.
Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana respon siswa dan guru atas program-program yang telah dilaksanakan. Nah, adapun respon dari siswa di SD Negeri 7 Manggar, mereka sangat senang dan antusias mengikuti berbagai kegiatan yang kami adakan di sekolahan. Karena ada beberapa dari kegiatan yang kami laksanakan tersebut yang belum sama sekali diadakan di sekolah. Tidak hanya itu, respon dari guru-guru di SD Negeri 7 Manggar juga sangat baik dan selalu mendukung berbagai kegiatan yang kami adakan. Dan mereka senantiasa ikut membantu dalam menjalankan kegiatan tersebut hingga bisa berjalan dengan lancar. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana tingkat keberhasilan dari program-program yang telah dijalani di sekolah penugasan. Nah, ada dua yaitu yang pertama tingkat keberhasilan dari berbagai program yang telah dijalani yaitu menumbuhkan kembali budaya mengenai literasi, yaitu dengan mengunjungi perpustakaan setiap hari karena biasanya untuk kunjungan ke perpustakaan ini jarang dilakukan di SD Negeri 7 Manggar ini. Tidak hanya di dalam ruangan, akan tetapi siswa juga bisa membaca di luar ruangan, yaitu membaca di taman literasi yang telah kami buat. Nah, di sini selanjutnya yaitu selain itu mereka juga sudah memahami pengetahuan mengenai 3 dosa besar pendidikan. Nah, jadi mereka tahu mana perbuatan yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan ketika di sekolah maupun di luar sekolah dengan sesama teman-temannya. Lalu, apa indikator yang membuktikan bahwa program-program tersebut menurut kalian berhasil? Nah, indikator yang membuktikan adanya keberhasilan dari berbagai program yang telah dijalani yaitu dari peningkatan kegiatan AKM yang dilakukan oleh kelas 5 di SD Negeri 7 Manggar, yaitu untuk saat pelaksanaan pretest AKM rata-rata dari nilai siswanya rendah. Akan tetapi setelah pelaksanaan post-test AKM kelas 5 ini, nilai rata-rata dari siswa mengalami kenaikan. Baik dari soal literasi maupun soal numerasi. Nah, hal tersebut dikarenakan mereka telah mengikuti berbagai kegiatan dari kami sebagai tim kampus mengajar yang berfokus pada literasi dan numerasi. Selanjutnya yaitu jelaskan apa saja dampak kehadiran mahasiswa kampus mengajar pada warga sekolah. Jadi dari tahapan seluruh program yang sudah dilaksanakan dengan baik, dapat menilai bahwa adanya kegiatan kampus mengajar ini memberikan banyak sekali dampak positif, baik terhadap mahasiswa maupun warga sekolah di sekolah penempatan. Salah satunya, para siswa menjadi lebih semangat dalam belajar dengan adanya kami dari tim kampus mengajar. Tidak hanya itu, guru juga sangat terbantu dengan kedatangan kami, terutama dalam pengelolaan teknologi ketika di sekolah. Adapun perubahan apa yang terjadi dengan kehadiran program-program mahasiswa kampus mengajar, perubahan yang terjadi dari program-program yang telah kami lakukan di SD Penugasan yaitu di SD Negeri 7 Manggar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada ruang perpustakaan kami menata ulang untuk area bacanya. Nah, tujuannya ini agar menambah ruang kenyamanan serta memberikan suasana baru bagi para pengunjung atau pembaca. Yang kedua yaitu memperkenalkan kepada siswa mengenai pembelajaran berbasis teknologi agar mereka mempunyai pengetahuan yang lebih luas dan memanfaatkan teknologi untuk belajar. Yang ketiga yaitu tidak hanya dari segi pengetahuan saja, namun untuk area lingkungan sekolah telah kami perbaiki seperti membuat taman literasi. Nah, ini tujuannya agar siswa tidak hanya belajar di dalam kelas saja, namun mereka bisa belajar di luar kelas karena dengan memiliki suasana yang baru mereka
tidak bosan dalam belajar. Yang terakhir yaitu selain itu kami juga melakukan pengecatan di tembok yang catnya sudah pudar. Setelah itu kami melakukan pengecatan di tembok sekolah. Sekolah ini akan menjadi lebih hidup dan para siswa juga senang melihat sekolahnya lebih berwarna. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebut dan jelaskan salah satu atau beberapa program yang telah dijalankan oleh mahasiswa kampus mengajar yang ada hubungannya dengan mata kuliah pendidikan komparatif. Nah, salah satu program dari kami sebagai tim kampus mengajar yang berhubungan dengan mata kuliah pendidikan komparatif ini adalah program kelas numerasi interaktif yang dilaksanakan di kelas 5. Nah, materi yang diajarkan yaitu dari soal pretest AKM kelas dengan tingkat kesukaran paling tinggi. Nah, kelas numerasi yang pertama memanfaatkan media online yaitu Quizzes untuk materi bilangan caca dan PET interaktif simulation untuk materi luas dan keliling bangun datar. Lalu, untuk kelas numerasi yang kedua yaitu menggunakan media konkret atau media yang nyata yaitu dengan materi dakon satuan dan media padi baru atau media diagram batang dan tabel turus. Lalu pertanyaannya bagaimana keberhasilan dari program tersebut? Nah, untuk keberhasilannya dengan adanya program kelas numerasi interaktif ini dapat dilihat dari perbandingan hasil pretest dan posttest AKM kelas 5 di SD Negeri 7 Manggar ini. Mereka memiliki kenaikan yang cukup signifikan. Hasil dari literasi mengalami kenaikan sebanyak 14% dari sebelumnya. Sedangkan numerasi mengalami kenaikan sebanyak 24% dari sebelumnya. Nah, program kerja numerasi yang kami rancang yaitu kelas numerasi interaktif ini melakukan pembelajaran dengan media yang menarik seperti media online yaitu Quizzes dan PET Simulation yang sebelumnya belum pernah digunakan sehingga menambah ketertarikan siswa. Lalu dengan metode pembelajaran yang menarik, serta mengajak siswa untuk praktek nyata dalam pembelajaran meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu mereka tanpa rasa terpaksa tetapi menyenangkan. Melihat dari hasil AKM kelas menunjukkan bahwa program kerja yang dirancang dan diterapkan untuk sekolah penugasan berdampak sangat baik pada literasi dan numerasi siswa. Namun apa saja kendalanya? Nah, untuk kendalanya kami menghadapi karakter siswa dan siswi di SD Negeri 7 Manggar ini yang dimana saya sebagai mahasiswa merasakan bahwa kami kurang dihargai oleh beberapa oknum siswa terutama di kelas tinggi. Nah, mereka ini bersikap kurang sopan, tidak menghargai kami saat berbicara di depan hingga sulit untuk mengkondusifkannya. Lalu bagaimana mengatasi kendala yang ada? Nah, untuk mengatasi hal tersebut, tentunya kami menegur dengan baik serta memberikan ice breaking saat mereka jenuh atau pembelajaran maupun kegiatan lainnya. Sekian video penugasan yaitu mata kuliah pendidikan komparatif ini. Jika saya ada kesalahan kata
Yang disengaja maupun tidak disengaja saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.